Di dalam istana Dewa Laut, Xiao Wu, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun, dan Zhu Zuzing semua terfokus pada Tang San. Dia akan menjalani warisan Dewa Laut. Jika dia berhasil, dia akan menjadi dewa sejati, dewa yang sebenarnya. Dai Mubai dengan tajam mengangkat tangan kanannya, meraih bahu Tang San. "Xiao-san, kamu harus berhasil." Oscar membawa semua jenis sosis tingkat tinggi, mengulurkannya ke Tang San. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemampuan dukungan Master Roh manusia tidak berguna bagi para dewa. Ini adalah sesuatu yang dirasakan Tang San ketika dia tidak dapat lagi bergantung pada Nen Treasure Glass Ning Rongrong saat menggunakan kekuatan Dewa Asura untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam saat itu. Ma Hongjun dengan cepat memberi pelukan pada Tang San. "Kakak ketiga, kamu selalu menjadi idolaku. Dalam hatiku tidak ada yang mustahil bagimu." Ning Rongrong dan Zhu Zuzing, dua wanita, melangkah ke Tang San, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Mereka mencium pipinya. Ning Rongrong berkata, "Semua orang mengatakan bahwa dorongan keindahan dapat memberikan kekuatan yang tak terbatas. Saudara ketiga, jangan mengecewakan kita." Anehnya, Dai Mubai dan Oscar tidak menunjukkan kecemburuan saat kedua wanita itu mencium Tang San. Hanya dorongan penuh semangat yang terlihat di wajah mereka. Xiao Wu yang terakhir melangkah ke Tang San. Tang San memegang tangan Xiao Wu, menariknya ke samping. "Xiao Wu, aku memintamu untuk menikah denganku dan kamu setuju. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan untuk menjadikanmu pengantinku. Aku pasti akan berhasil." Tepi mata Xiao Wu memerah. Dia dengan cepat memeluk Tang San, memegang erat-erat wajahnya dan menatapnya. "Kak, aku mencintaimu. Bagiku, kamu harus hidup. Ingat, tidak peduli apakah kamu manusia, dewa, atau hantu, aku akan selalu berada di sisimu." Tang San tentu saja mengerti makna tersirat Xiao Wu, dan hatinya tiba-tiba menegang. Memeluk Xiao Wu dengan keras, dia meninggalkan ciuman di lehernya, lalu melepaskannya. Tang San dengan cepat melompat ke tempat di mana dia pernah menarik Trisula Dewa Laut. Seketika, keenam anggota Shrek Seven Devil merasakan gelombang energi khusus berada di sekeliling mereka. Seolah ditarik oleh kekuatan aneh, keenamnya melompat secara bersamaan, mendarat di tempat masing-masing. Suara rendah Dolo Bosaisi bergema di istana Dewa Laut. "Apakah kalian semua siap?" "Ya, kami siap." Tang San dan 6 anggota Shrek Seven Devil berteriak bersamaan. Momen yang akan menentukan masa depan telah tiba. Bosaisi perlahan melambaikan tongkat emas di tangannya. Cahaya kemasan pada permata di ujung tongkat berkilau. Seketika menerangi istana Dewa Laut. Berdiri di tengah istana, pada saat ini wajahnya memerah dan hanya dalam sekejap dia kembali terlihat muda sekali lagi, penuh energi. Kesedihan di matanya menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Bosaisi menghadap ke atas dan menangis. Setelah 100 tahun menunggu, akhirnya tiba. "Tuan Besar Dewa Laut, hambamu akhirnya bisa menyelesaikan misinya." Cahaya kemasan yang berkilauan menjadi semakin kuat, menyinari setiap sudut istana Dewa Laut. Merek Trisula Dewa Laut di dahi Tang San menyala di bawah cahaya kemasan Bosaisi. Tang San berdiri di sebelah Bosaisi, diam-diam terkejut melihat energi yang dipancarkan Bosaisi. Tang San hanya bisa memikirkan Xian Rensu. Bosaisi di depannya seperti Xian Rensu tanpa cincin roh ke-10-nya. Meskipun Bosaisi masih peringkat 99, tanpa ragu dia sudah satu langkah ke tingkat dewa. Hanya saja selamanya Bosaisi tidak akan pernah bisa menjadi dewa karena misi yang diberikan Dewa Laut padanya sebagai wali pewaris Dewa Laut. Dengan lembut, Bosaisi mengubah posisinya, bergerak berdiri di depan Tang San dan menghadapnya. Mata Bosaisi berubah kemasan, 9 cincin rohnya berkilau dan secara bersamaan terbang setinggi lebih dari 3 meter. Bosaisi menatap Tang San, sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis. "Tang San, apakah kamu benar-benar siap?" Tang San tidak mundur, matanya yang jernih menatap mata Bosaisi. "Ya, aku siap." Suara Bosaisi tiba-tiba bertambah serius. "Dewa Laut adalah dewa yang mengendalikan semua makhluk laut. Sebagai penerus Dewa Laut, kamu harus menjaga semua makhlukmu. Tang San, bisakah kamu melakukannya?" Tang San berkata tanpa ragu, "Aku bisa." Bosaisi berbicara lagi. "Dewa Laut mewakili cahaya penguasa lautan. Bisakah kamu menjaga hatimu untuk berlaku adil selamanya, menggunakan kekuatan Dewa Laut untuk kebenaran?" Tang San sekali lagi menjawab dengan pasti, "Aku pasti bisa membawa keadilan Dewa Laut ke dunia manusia."
Bosaishi berkata, Dewa Laut memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua lautan. Sebagai penerus Dewa Laut yang baru, kamu harus selalu ingat untuk tidak pernah mempermalukan martabat Dewa Laut dan menyebarkan cahaya ilahi Dewa Laut ke setiap sudut lautan. Menggunakan kekuatan ilahimu untuk membantu makhluk-makhlukmu, menjaga dan tidak membiarkan musuh asing menyerang. Tang San mengangguk. Ya, aku pasti akan melakukannya. Mengangguk dengan lembut, Bosaishi mengarahkan tongkat ke depan, menyentuhkan permata di ujung tongkat ke merek Trisula Dewa Laut di dahi Tang San. Kemuliaan Dewa Laut selanjutnya akan menjadi milikmu. Energi panas yang menyengat tiba-tiba mengalir ke benak Tang San. Tang San merasakan jiwanya meledak dan suara kuno yang akrab bergema dalam jiwanya. Ujian ke-9 Dewa Laut, warisan Dewa Laut dimulai. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, kata-kata ini segera membuat energi Tang San naik ke puncak. 6 tahun upaya yang melelahkan, melewati 8 ujian Dewa Laut, dan saat terakhir sudah semakin dekat. Bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat? Cahaya menyala. Sekali lagi Bosaishi mengangkat tongkatnya. Cahaya kemasan menyembur seperti kilat, langsung menghantam puncak istana. Pada saat ini, tembakan cahaya kemasan dari tongkat itu menyebar, membentuk 13 garis cahaya yang jatuh dari langit, membentuk 13 api kemasan di sekitarnya. Bayangan emas yang sangat besar secara bertahap muncul di belakang Bosaishi. Tang San sudah sangat akrab dengan bayangan ini. Itu adalah sosok yang pernah menyelamatkan hidupnya dan mengajarinya kemampuan ilahi, sosok Dewa Laut. Gerbang suci berada di ambang pembukaan. Kandidat Dewa Laut, masuklah ke gerbang Dewa Laut. Ini terbuka untukmu. Gunakan kekuatanmu, hatimu, jiwamu, dan segalanya untuk menerima ujian terakhir Dewa Laut. Suara Bosaishi tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Emosinya seakan mencapai puncaknya. Tongkat yang dipegangnya, 9 cincin roh yang menyelimutinya dan Tang San hancur secara bersamaan. Saat 9 cincin roh Bosaishi hancur, Tang San merasakan ruang di sekitarnya berubah. Semuanya menjadi tidak nyata. Dia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya dikekang oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Nyala api kemasan melonjak di sekelilingnya. Energi sisa-sisa cincin roh Bosaishi yang hancur juga menyala. Bosaishi memandang Tang San dengan tatapan ramah. Tidak! Tang San ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Api kemasan melahap Bosaishi berubah dari pudar menjadi emas cerah, dan tubuh Bosaishi juga secara bertahap memudar ketika warnanya berubah. Nah, jangan sedih, ini adalah misiku. Pada saat dimana aku menjadi pris besar Pulau Dewa Laut dan pengawas istana Dewa Laut, hari ini sudah ditakdirkan. Sebagai pris besar Pulau Dewa Laut, aku tidak hanya melindungi pulau. Pada saat yang sama, aku juga menjadi pembimbing Dewa Laut generasi baru. Sekarang, semua ini tercapai. Anakku, aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Seperti kakek buyutmu, tidak perlu sedih. Aku harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh tuanku Dewa Laut. Dalam hal ini, aku sama seperti Xian Doliu. Aku akan memberitahumu. Meskipun Shenrensu telah menjadi dewa, sebagai pembimbingnya, Xian Doliu sama denganku, dikorbankan untuk warisan keahlian. Inilah yang harus kita lakukan, menggunakan tubuh kita sebagai jembatan untuk menarik kekuatan ilahi sejati, membantumu menyelesaikan warisan keahlian. Jika Tang Chen masih hidup, mungkin aku akan memiliki penyesalan, tetapi dia meninggal satu langkah di depanku. Jadi apalagi yang aku harus sesalkan? Mata Tang San menjadi kabur. Pada saat ini, banyak fragmen memori muncul di benaknya. Tang San juga mengingat ekspresi dari 7 pilar pelindung Dewa Laut Doulo ketika mereka bertemu. Itu bukan frustasi karena kehilangan misi seumur hidup mereka, melainkan kesedihan karena Doulo Bosaishi akan memberikan hidupnya untuk warisan Dewa Laut. Jika dia mengetahui ini sebelumnya, Tang San benar-benar tidak akan memilih mewarisi Dewa Laut. Untuk menunggu penerus Dewa Laut, Bosaishi tidak hanya memberikan masa mudanya, seumur hidupnya, tetapi dia masih harus memberikan hidupnya. Anak kecil, jangan menangis. Kematian tidak menakutkan. Dulu, ketika kamu memulai 9 ujian Dewa Laut, hatiku masih menolak. Aku juga pernah mencoba menggunakan kekuatanku untuk mengganggu ujianmu. Itu bukan karena aku takut mati dan menolak misi Tuan Dewa Laut, tetapi karena di hatiku masih ada beberapa hal yang belum selesai. Aku masih ingin melihat Tang Chen, dan kamu sudah memenuhi keinginanku. Sekarang,
kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bahkan, jika kamu tidak lagi memiliki bantuan Trisula Dewa Laut, aku sudah melihatmu membuat keajaiban. Kamu harus berhasil. Kamu harus menjadi Dewa Laut sejati. Pergilah. Nah, gunakan kekuatanmu, keberanian, dan kemauanmu yang tak terbatas untuk menerima ujian terakhir Tuan Dewa Laut. Aku harap kamu berhasil. Suara Bos Saishi berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya juga secara bertahap menghilang dalam nyala api kemasan itu. Pada saat ini, energi di sekitar Tangsan tiba-tiba menjadi kejam. Cahaya kemasan murni berubah menjadi pilar raksasa, benar-benar menelan Tangsan. Hati Tangsan sangat kesakitan. Kematian Tang Chen telah membuatnya sangat kesal, dan Bos Saishi sekarang mengorbankan hidupnya. Rasanya seperti belati yang memotong hatinya. Senior Bos Saishi, apa yang kamu korbankan tidak akan sia-sia. Aku pasti akan berhasil, seperti keinginanmu dan kakek buyutku, dan mendapatkan warisan Dewa Laut. Tangsan adalah orang yang keras kepala. Dia tidak akan tenggelam dalam kesedihan, akan menjadikannya kesedihan itu sebagai kekuatan. Semua api emas murni tiba-tiba menyusut, dan sebuah gerbang muncul di depannya. Tangsan tahu bahwa inilah tujuan Bos Saishi menukar hidupnya untuk membuka gerbang ini. Menarik napas dalam-dalam, Tangsan mencengkeram Trisula Dewa Laut di tangan kanannya, melangkah menuju gerbang tanpa menoleh ke belakang. Di tepi pantai, Xian Rensu memandang ke lautan yang tak terbatas. Mental ilahinya merasakan gelombang energi yang kuat. Ekspresi aneh muncul di wajah Xian Rensu. Sudah dimulai. Tangsan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu layak menjadi satu-satunya pria yang aku sukai di hidupku. Aku akan menunggumu di sini. Setelah kamu mewarisi Dewa Laut, mari kita lihat apakah kamu dapat mengalahkanku atau aku yang menaklukkanmu. Melewati gerbang kemasan, Tangsan telah tiba di dasar laut. Dalam jarak 1 km, Tangsan sudah melihat sebuah istana. Istana itu 10 kali lebih besar dari istana kerajaan Heavendo. Bahkan dari 1 km jauhnya, itu masih terlihat mengesankan. Istana itu terletak sendirian di dasar laut. Di sekitarnya ada sebuah penghalang cahaya kemasan. Ya, itu adalah tempat warisan Dewa Laut. Tangsan menggunakan cahaya Dewa Laut untuk mengontrol Trisula Dewa Lautnya. Pada saat yang sama, dia melayang di dasar laut menuju istana itu. Dengan cepat, Tangsan tiba di depan penghalang emas. Saat dia hendak memasukinya, suara sedingin es bergema. Hanya pemegang jantung Dewa Laut yang diizinkan memasuki kuil Dewa Laut. Tanpa jantung Dewa Laut, kamu tidak diizinkan masuk. Dari mana suara itu berasal dan siapa yang mengeluarkannya tidak penting bagi Tangsan. Yang penting, dia benar-benar tidak dapat memasuki penghalang cahaya kemasan ini. Sambil berpikir, Tangsan memindahkan Trisula Dewa Laut, memegangnya dengan kedua tangan. Gravity Control dirilis, membuat Trisula mencapai bobot 1.080.000 jin. Pada saat yang sama, dia juga merilis Clear Sky Hammer. Semua kekuatan rohnya difokuskan. Dia akan menghancurkan penghalang cahaya ini dengan 2 senjata terkuatnya dan memaksa masuk ke kuil Dewa Laut. Setelah Tangsan memfokuskan energi, siap untuk memulai menghancurkan penghalang, suara sedingin es bergema sekali lagi. Mematahkan penghalang kuil Dewa Laut akan menyebabkan kuil hancur oleh tekanan air. Tangsan tidak punya pilihan selain membubarkan energinya karena fokus pada kata-kata ini. Tangsan mengerutkan kening. Bagaimana bisa jika dia tidak bisa memecahkan penghalang dan tanpa jantung Dewa Laut? Bagaimana dia bisa memasuki kuil Dewa Laut? Sebagai penerus Dewa Laut dan juga Doulo Bos Saishi telah memberikan hidupnya untuknya, dia tidak mungkin untuk mundur. Melihat penghalang di depannya, Tangsan menjadi tenang sejauh mungkin. Meskipun dia sangat cemas pada saat ini, kecemasan tidak berguna. Tangsan memusatkan perhatiannya, memadatkan semua kekuatan mentalnya, kemudian perlahan memasukkannya ke dalam merek Trisula Dewa Laut di dahinya. Cahaya kemasan yang kuat bersinar, menerangi penghalang di depannya. Seperti yang diharapkan Tangsan, penghalang ini bergetar di bawah cahaya Dewa Laut, perlahan melunak, dan suara sedingin es seperti sebelumnya tidak muncul kembali. Setelah memastikan beberapa kali, pada saat yang sama, bilah utama Trisula Dewa Laut mulai memotong penghalang, diresapi dengan kekuatan rohnya. Perlahan, penghalang terpotong, dan Tangsan sedikit demi sedikit memasuki penghalang. Melepaskan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Biru Perak, menyeimbangkan dirinya.
Tangsan terbang menuju gerbang kuil Dewa Laut. Dengan cepat, Tangsan tiba di depan gerbang. Tangsan berdiri di depan gerbang menatapnya dengan penuh perhatian. Desain terukir di kedua pintu gerbang. Di sebelah kiri diukir mirip Dewa Laut, memegang trisula Dewa Laut berdiri di atas ombak. Dan di sebelah kanannya ada seekor paus raksasa yang membumbung menembus air laut, persis seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam yang dibunuh Tangsan. Hanya berdiri di depan gerbang ini, Tangsan bisa merasakan kejutan yang diberikan oleh desain pada gerbang. Tuan Dewa Laut, Tangsan datang untuk menerima warisanmu. Tangsan berteriak keras. Pada saat yang sama, ia mencengkram trisula Dewa Laut dengan kedua tangan, sedikit membungkuk memberi hormat kepada gerbang. Kamu sudah kehilangan jantung Dewa Laut. Apakah kamu masih ingin mencoba mewarisi kekuatanku dengan sia-sia? Suara bermartabat tiba-tiba muncul. Menurunkan kepalanya, menatap trisula Dewa Laut di tangannya, mata Tangsan menunjukkan ekspresi memalukan. Ya, aku kehilangan jantung Dewa Laut. Trisula Dewa Laut memilikiku, tetapi aku tidak melindunginya. Tapi, aku masih ingin mewarisi kekuatanmu. Aku membutuhkan kekuatanmu untuk melindungi keluargaku, teman-temanku, dan aku juga membutuhkan kekuatanmu untuk membalaskan jantung Dewa Laut yang hancur. Tolong beri aku kesempatan. Aku siap menerima hukuman karena jantung Dewa Laut yang hancur. Karena itu masalahnya. Masuklah. Suaranya kembali bergema. Dengan suara gemuruh, gerbang raksasa setinggi 200 meter itu perlahan terbuka. Segera, tembakan cahaya emas yang kuat menyilaukan Tangsan sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Apakah ini kekuatan para dewa? Tangsan tiba-tiba tersenyum sedikit. Tangsan melangkah maju dengan senyum penuh percaya diri. Di dalam kuil Dewa Laut yang agung, 36 pilar raksasa menopang langit-langit besar di kedua sisinya. Dan di tengah, koridor selebar 300 meter mengarah langsung ke dalam. Di ujung lorong berdiri sebuah kursi raksasa. Dan di kursi itu duduk seseorang. Tangsan menghentikan langkahnya, sedikit terganggu melihat sosok ini. Dewa Laut. Tuan Dewa Laut yang terhormat, aku benar-benar tidak berharap kamu secara pribadi melakukan upacara warisan ini. Tangsan kembali tenang setelah tertegun sesaat. Kamu telah melihatku, tapi tidak membungkuk. Dewa Laut bicara, suara yang bermartabat penuh dengan tekanan. Tangsan dengan tenang berkata, aku hanya penerusmu, aku bukan pelayanmu. Jadi, mengapa harus tunduk? Dewa Laut tersenyum, perlahan bangkit dari kursi. Dia berdiri, memberi perasaan seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan Dewa Laut ini, tingginya 100 meter. Apakah kamu marah karena pengorbanan Bos Saisi? Dewa Laut tersenyum pada Tangsan.